Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismizin Mujibatu Dakwah dari kelas MPI 1C. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Tema ini menjadi relevan karena perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara kita memahami keberagaman budaya, terutama dalam konteks pendidikan. Literasi digital di era sekarang bukan lagi sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Lebih dari itu, literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis, bersikap etis, serta mampu berkolaborasi dalam ruang digital yang multikultural. Dalam konteks pendidikan, guru, khususnya guru PAI, tidak lagi sekedar penyampai materi, tetapi berperan sebagai pembimbing nilai yang membantu siswa menavigasi arus informasi dan interaksi lintas budaya agar tetap sesuai dengan etika Islam dan nilai kebangsaan. Selanjutnya ada urgensi literasi digital. Nah, literasi digital ini tuh menjadi semakin penting karena pertama, keberagaman budaya makin kompleks. Dunia digital mempertemukan kita dengan berbagai budaya dan pandangan. Siswa harus mampu memahami dan menghormati perbedaan ini. Yang kedua, informasi digital tidak netral. Banyak informasi mengandung bias, narasi tertentu, atau bahkan hoaks. Yang ketiga, membentuk karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa mengembangkan empati serta keterbukaan terhadap perbedaan. Yang keempat, memperkuat toleransi sosial. Dengan literasi digital, siswa dapat menjadi agen perdamaian dan bukan penyebar kebencian. Nah, ada 4 kemampuan inti yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, akses informasi, yaitu mampu mencari dan memilih sumber informasi yang benar. Yang kedua, evaluasi kritis. Nah, tidak langsung percaya, tetapi menganalisis logika, bukti, dan biasnya. Yang selanjutnya itu produksi konten. Nah, itu mampu membuat konten digital yang etis, bermoral, dan tidak menyinggung budaya lain. Yang terakhir, interaksi lintas budaya, yaitu mampu berdialog dan bekerja sama dengan orang dari budaya yang berbeda tanpa memicu konflik. Nah, keempat dimensi ini saling mendukung dan berbentuk identitas digital yang dewasa dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada integrasi dalam pembelajaran. Nah, proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Beberapa strategi yang bisa diterapkan guru antara lain, yang pertama ada pembelajaran aktif berbasis teknologi, yaitu siswa diajak mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara digital. Yang kedua ada project based learning budaya lokal atau global. Nah, siswa itu meneliti budaya lokal lalu menghubungkannya dengan fenomena global. Yang selanjutnya ada analisis konten digital, yaitu siswa belajar mengkritisi berita, postingan media sosial, dan video yang bias. Nah, selanjutnya ada presentasi digital lintas kelompok, yaitu mendorong kerjasama antar siswa yang berbeda latar belakang. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikannya. Nah, ada peran guru. Guru di era digital bukan sekedar pengajar, tetapi juga fasilitator multikultural digital. Nah, tugas guru itu meliputi, yaitu memilih materi digital yang representatif dan bebas bias, memediasi diskusi lintas budaya agar tetap sehat, menangani hoax atau misinformasi yang muncul, serta menciptakan ruang belajar digital yang aman dan ramah bagi semua siswa. Guru menjadi figur yang memastikan bahwa proses belajar tidak hanya informatif, tetapi juga bermartabat. Nah, selain peran guru, ada juga peran sekolah. Sekolah harus menjadi ekosistem multikultural yang mendukung pembelajaran digital. Caranya dengan menyediakan perangkat dan akses internet, menerapkan kebijakan anti ujaran kebencian, membuat kolaborasi lintas sekolah bahkan lintas negara, dan menata kurikulum agar relevan dengan era digital. Dengan dukungan sekolah, pendidikan multikultural tidak berhenti di kelas, tetapi menjadi budaya lembaga. Selanjutnya, ada tantangan utama. Nah, meski urgensinya kuat, masih ada hambatan-hambatannya seperti ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital sebagian guru, konten digital yang bias, serta maraknya ujaran kebencian dan disinformasi. Jika tantangan ini tidak ditangani secara serius, literasi digital hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi.
Nah, ada rekomendasi implementatif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu menyusun kurikulum digital multikultural, melatih guru secara berkelanjutan, membuat program moderasi digital yaitu anti-hoax dan moderasi beragama, menerapkan project-based learning di lintas budaya, dan memastikan pemerataan akses perangkat dan internet. Nah, dengan langkah-langkah ini, pendidikan multikultural berbasis digital bukan lagi wacana, tetapi kenyataan. Pada akhirnya, literasi digital adalah bagian dari peradaban dan pendidikan multikultural adalah masa depan. Integritas keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, dan memiliki akhlak sosial yang baik. Inilah pondasi yang menyongsong Indonesia emas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.